Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Parwati. Saya Titin Ratnasari. Saya Ajeng Clarissa. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Sulistianto SW. Tugas yang diberikan yaitu mengenai pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan PHP MySQL. Latar belakang dibuatnya pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan PHP MySQL ini yaitu perpustakaan sekolah yang saat ini pengelolaannya masih menggunakan manual. Hal tersebut menyebabkan pengelola perpustakaan mengolah laporannya masih manual menggunakan buku besar yang membuat kegiatan tersebut menjadi kurang efektif dan efisien. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat melakukan pencarian koleksi buku, pembuatan data peminjaman, dan transaksi. Manfaat dari sistem perpustakaan: kemudahan untuk pengelolaan perpustakaan untuk memproses segala transaksi yang ada pada perpustakaan dengan lebih efektif dan efisien. Tahap analisis yaitu pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini dibutuhkan agar tepat pada sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi. Yang kedua adalah tahap desain. Desain sistem yang dikembangkan meliputi perancangan use case diagram, basis data atau database, dan tampilan atau user interface. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Titin Ratnasari. Di sini saya mau menjelaskan use case. Jadi aktor ini usernya hanya admin saja karena memang aplikasi ini hanya untuk pengelola perpustakaan. Di sini dari admin langsung login langsung menampilkan semua tampilan yang dimana ada tabel anggota, data buku, transaksi, dan logout. Nah, dari tabel anggota kita bisa masuk ke data buku untuk memesan buku, untuk melihat daftar buku, meminjam buku, dan di sini ada tabel transaksi, dan di sini ada logout. Nah, untuk database di sini ada beberapa, yaitu ada struktur database anggota, struktur database buku, struktur database transaksi, dan struktur database untuk user. Di sini yang pertama ada struktur database anggota, yang dimana di sini ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan prodi. Ada juga JK. Selanjutnya yaitu database buku. Di sini ada ID, ada judul bukunya, ada pengarang, ada penerbit, ada juga tahun terbitnya, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal input. Nah, di sini ada database transaksi, di mana database transaksi ini ada ID, ada judul, ada NIM, ada nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ada status. Setelah struktur database transaksi, di sini ada juga struktur database user, yang dimana di sini ada ID, username, password, nama, level, dan foto. Di sini ada tampilan login yang berisikan username dan password. Ini adalah tampilan form data anggota. Ini tampilan tambah data anggota yang berisikan NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan program studi. Ini adalah tampilan form data buku. Ini tampilan form tambah buku yang berisikan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal input. Ini adalah tampilan form edit data buku. Edit data buku berfungsi untuk mengedit data yang telah terinput. Ini adalah tampilan form tambah transaksi. Ada judul buku, nama peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Anggaran biaya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perancangan website, lalu infrastruktur. Yang kedua, ada server atau hosting dedicate, dan domain purposeonlineku.co.id. Yang ketiga, ada maintenance. Tahapan rencana proyek terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, inisiasi proyek. Yang kedua, tahap pembuatan program. Yang ketiga, tahap presentasi. Yang keempat, tahap testing dan implementasi. Yang kelima, tahap
instalasi, pengujian, dan pelatihan. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Gantt chart. Gantt chart adalah sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Network planning atau yang disebut juga dengan jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Network planning sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah perencanaan suatu proyek yang kompleks. Yang kedua adalah mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. Ini adalah tampilan form login dari aplikasi sistem informasi perpustakaan. Untuk masuk ke form selanjutnya, kita perlu mengisi username dan password. Pada tabel data anggota ini terdapat button tambah data, hapus, dan edit. Apabila kita ingin menambahkan data anggota, maka kita klik button tambah data untuk menambahkan data anggota. Apabila kita sudah mengisi semua data anggota yang ingin ditambahkan, akan tersimpan secara otomatis dan langsung diarahkan kembali ke halaman data anggota. Dan ketika kita ingin menghapus salah satu anggota yang ada pada tabel anggota, maka sebelum terhapus secara otomatis muncul sebuah notifikasi atau peringatan yang bertuliskan apakah Anda yakin ingin menghapus. Apabila kita klik OK, maka data akan langsung terhapus secara otomatis dan kembali ke halaman data anggota tadi. Nah, di sini ada juga data buku, yang mana di sini ada judul, pengarang, penerbit, nomor ISBN, jumlah buku, ada juga aksi. Jadi kita bisa menghapus dan mengeditnya. Misal kita tambah buku, di sini bisa masukkan judul, pengarang, penerbit, nomor ISBN, jumlah buku, lokasi, dan lainnya. Misalnya di sini kita mau mengubah data, kita tinggal klik edit. Setelah diklik, akan muncul data-datanya dan kita bisa edit. Di sini diganti menjadi elect media, lalu disimpan dan data sudah berubah. Jika kita ingin menghapus data juga, kita tinggal klik hapus, lalu nanti akan muncul message box seperti ini dan pencet OK. Lalu data sudah terhapus. Lalu dari form data buku kita ke form transaksi. Di sini udah ada transaksinya dan kita bisa nambahin transaksi. Klik tambah data, lalu kita ubah. Di sini saya pilih belajar coordinator, nama peminjamnya jadi Fitri, tanggal pinjam dan kembali. Sini saya simpan. Lalu di sini sudah muncul di bagian nomor 4 belajar coordinator. Jika kita klik kembali, nanti akan muncul message box yang berisikan buku berhasil dikembalikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.